Halo guys, jumpa kembali bersama saya Bas dan Sebo. Oke, kesempatan kali ini saya tertarik untuk mereaksi video-video dari kasus Om Rafael Alun ya, beserta dengan anaknya Mario Dandi yang kini masih mendekam dalam tahanan, dan istrinya ya, ini istrinya sungguh luar biasa karena memiliki tas mewah sebanyak 67 ya dari sitaan KPK. Sebelumnya, Rafael Alun saat wawancara dengan host dari Metro TV, beliau mengaku bahwa istrinya itu hanya memiliki 10 tas yang asli, yang original ya. Sisanya itu KW. Padahal hasil sitaan dari KPK, tas istrinya itu ada sekitar 60-an yang tas branded dan memiliki nilai yang sangat fantastis ya. Satu tas bahkan sampai puluhan juta ya. Mengerikan sekali. Saya aja nggak bisa ya beli tas semahal itu ya. Paling saya mampu beli tas ya paling mahal 100.000, itu pun harus pakai nawar lagi. Oke, tanpa perlu lama-lama lagi ya guys, kita langsung menyimak video-video yang akan saya reaksi berikut ini. Mario udah tahu belum bapaknya ditahan? Mario sehat, Mario. Mario udah tahu belum? Sehat. Udah tahu belum bapaknya ditahan sama KPK? Mario udah tahu belum? Sepertinya dia belum tahu guys kalau bapaknya ditahan ya. Mario udah tahu belum, Mario? Mario gimana tanggapannya Rafael? Kita tapi tersangka gara-gara lu nih, woi Mario. Jadi tahan. Woi. Kan baru bisa. Woi. Mana Mario? Mario, gimana perasaannya Mario? Mario gimana? Gimana perasaannya? Bapaknya ditahan Tanggapannya gara-gara gimana kamu nih? tanggapannya? Ini terwakilkan banget ya suara dari salah satu wartawan tadi. Mario, gimana nih tanggapan kamu, bapak kamu ditangkap KPK gara-gara kamu nih? Mantap banget pertanyaan itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Guys, kalian harus bilang makasih sama Mario Dandi atas kelakuannya itu. Akhirnya bapaknya ketangkap sebagai tersangka atas Betul. dugaan korupsi. Benar-benar ini plot twist banget ya. Padahal selama ini mungkin si bapaknya itu udah menyimpan segala kebusukannya dengan sangat rapi. Jadi modus korupsi dari si Rafael ini seperti ini guys. Berdasarkan pemeriksaan dari KPK bahwa si Rafael Alun ini diduga kuat menerima gratifikasi dari wajib pajak. Dan itu terjadi ketika dia masih menjabat sebagai Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak di wilayah Jawa Timur. Jadi modus lainnya juga ya, si Rafael Alun ini mempunyai perusahaan yang bergerak di bidang konsultan pajak. Jadi, para wajib pajak yang bermasalah dengan perpajakannya, secara aktif si Rafael Alun ini menghimbau agar mereka mendatangi kantor konsultan pajak miliknya. Jadi disinilah diduga si Rafael Alun ini menerima gratifikasi daripada wajib pajak yang menjadi kliennya. Dan saat ini Rafael Alun sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan oleh KPK. Dan berbagai tas mewah istrinya juga ikut disita oleh KPK. KPK turut juga menyita uang sebesar 32 miliar yang disimpan di safe box milik Rafael. Ya mudah-mudahan kasus ini nggak bikin kita kecewa ya. Karena kasus-kasus korupsi sebelumnya juga ya cuma dihukum penjara saja, tidak dimiskinkan. Kira-kira kalian sepakat gak kalau para koruptor ini dimiskinkan saja dan harta-harta yang sudah dikorupsi itu harus dikembalikan kepada negara? Kalau saya sih tidak sepakat ya Bang. Kalau cuma dimiskinkan ya, dimiskinkan dan ditembak mati, itu baru saya sepakat. Setelah berada di tahanan selama 2 pekan lebih, tersangka penganiayaan Mario Dandi Satrio 20 tahun dikabarkan mengalami stres. Diduga anak mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo tersebut mengalami syok setelah merasakan dinginnya lantai penjara. Sempat mengangkat kepalanya ketika ditetapkan tersangka dan dirilis polisi di depan publik, Mario Dandi kini dikabarkan hanya bisa menunduk diam. Ia diduga mengalami tekanan setelah menyadari perbedaan drastis kehidupan di penjara dan kehidupan lawasnya yang berkelimang harta. Sebagaimana diketahui, Mario Dandi ditahan lantaran melakukan penganiayaan pada anak pengurus GP Ansor D 17 tahun hingga koma. Ia pun lantas menjadi sorotan setelah warganet membongkar gaya hidup anak pejabat yang kerap memamerkan kekayaannya tersebut. Emang enak Mario Dandi hidup di dalam penjara ya. Mantap kamu nak. Halo Mario, aku mau tanya sama kamu ya. Demi cewek kamu itu,
kamu memukuli anaknya orang, ya. Sekarang aku mau tanya sama kamu, apakah cewek kamu hadir bersama kamu di penjara, menemani kamu menerima hukuman-hukuman yang seharusnya kamu terima, seperti itu? Kan hitung-hitung kan kamu sudah melakukan banyak hal untuk cewek kamu sampai sejauh ini gitu loh ya. Bahkan ini berimbas luar biasa ke kamu, sampai kamu sendiri pun juga di DO dari tempat kuliah kamu kan. Ya itu pertanyaan besar aku, apakah cewek kamu mau menemani kamu saat, atau jangan-jangan ya namanya cewek ya, kamu sudah jauh di penjara, bisa-bisa jadi dia mungkin mencari yang lain juga bisa, seperti itu. Pesanku sih Rio ya, kalau misalnya kamu mungkin sudah lepas dari penjara suatu saat nanti, misalnya seperti itu, jangan gampang terbujuk, jangan gampang panas hati seperti itu. Apalagi kan dia masih statusnya pacaran sama kamu, masih belum resmi gitu loh. Kamu sudah mengorbankan diri kamu sebegitu banyaknya, bahkan merembet ke keluargamu bahkan. Sedangkan mungkin dia bagaimana ke depan sama kamu juga nggak tahu kan, seperti itu. Jangan gampang panas hati, pikir pakai otak, seperti itu ya. Apa yang dikatakan oleh pacar kamu belum tentu juga benar, seperti itu. Kebenarannya seperti apa kita juga belum tentu tahu. Tetapi kamu sudah melakukan suatu perbuatan yang sangat jauh, seperti itu, sampai mengorbankan segala-galanya. Apakah kamu tidak kasihan terhadap dirimu sendiri, juga tidak kasihan terhadap keluarga kamu dalam hal ini? Karena kamulah penyebab dari semua ini terjadi. Coba kalau misalnya kamu nggak gampang panas hati, nggak gampang dihasut di dalam hal ini, pasti semuanya nggak akan seperti ini. Tapi ya gimana lagi, nasi sudah menjadi bubur. Ya sudah, nikmatilah saja kehidupanmu selama mungkin 5 tahun, seperti itu. Salam. Melihat gestur ibunya Mario Dendi alias istri Rafael ini seperti kayak nonton sinetron, kayak nonton TV. Iya, kesedihan dan air matanya mengandung sebuah arti. Sebetulnya ini adalah bentuk dari kesedihan, kekecewaan terhadap hidupnya, tidak sesuai dengan ekspektasi. Kenapa menjadi seperti ini? Dan air mata yang keluar ini terlihat seperti dipaksa. Jadi kalau kita sedih, biasanya kita ngomong, itu kelopak mata kita penuh dengan air mata, keluar dengan sendirinya, seperti itu. Tapi beda dengan Ibu Rafael ini, air mata ini tidak keluar memenuhi kelopak matanya, jadi dia hanya sedikit dan dipaksakan. Hanya sedikit tapi dipaksakan ya. Kecuali kalau kita memang benar-benar deras air matanya dan mata kita jadi kayak merasa nggak nyaman, itu bisa seperti ini. Tapi ini air matanya nggak ada di dalam air matanya ini, nggak ada. Ibunya jago acting, mantap. Keluar. Itu adalah air mata yang seperti dipaksakan. Gitu loh. Gimana menurut kalian? Jadi sutradara-sutradara yang membutuhkan talent untuk yang jago acting dalam hal drama mengeluarkan tangisan, air mata, ya mungkin bisa memanggil Ibu Mario ini ya. Tapi air matanya cuma dikit guys ya. Ke rumah si Rojak lewat Jaksel, capek-capek bayar pajak, anaknya bikin kesel, cuaks. Belanja ke Sekbil cari Listerin, omongan cewek labil kok didengerin, cuaks. Cuaks. Ke Saritem bareng ponakan, berantem kok beraninya keroyokan, cuaks. Cuaks. Nongkrong di balkon pakai Xiaomi, anaknya pamer Rubicon, rakyat cuman bisa makan Indomie, cuaks. Ayam ungkep masaknya bengong, udah ketangkep kok masih songong, cuaks. Ada orgil bakar dupa, nggak usah tengil kalau masih pakai power bapak, cuaks. Tukang pelet makan brownies, rambutnya udah mulet malah divonis. Beda kasus, beda konteks. Enggak ya. Oke, ini terakhir ya terdengarkan dari Pak Hotman Paris. Oke ya. Kasus pejabat pajak Rafael membuat masyarakat terperangah, melongo betapa kayanya dia. Hanya dari satu safe deposit box ditemukan uang setara dengan 37 miliar uang nganggur, padahal itu masih level pejabat level menengah. Iya. Disusul lagi dengan gaya hidup hedon seorang pejabat bea cukai. Masyarakat semakin bingung.
Tapi akhirnya masyarakat semakin benci ketika Pak Mahfud mengumumkan ada 300 triliun diduga pencucian uang di lingkungan Kementerian Departemen Keuangan. Apa yang terjadi? Salah siapa ini semua? Apakah ini menjadi alasan harus segera disahkan undang-undang perampasan aset dan menerapkan sistem pembuktian terbalik dalam perkara korupsi? Inilah hot room buat melarat pejabat jahat. Saya pribadi bersyukur ya dengan Mario Dandi, karena berawal dari perbuatan dia, akhirnya kasus yang lebih besar seperti kasus dari bapaknya ini akhirnya terbongkar ya. Coba guys, kalian bayangkan seandainya Mario Dandi tidak melakukan kasus penganiayaan ya mungkin sampai dengan saat ini ya Pak Rafael Alun akan menikmati uang hasil korupsinya ya sampai beliau tua dan meninggal ya dalam keadaan tersenyum happy karena telah puas menikmati duit dari rakyat ya, hasil pajak. Meskipun nggak tahu nih nanti pertanggungjawabannya di akhiratnya seperti apa, itu kan masih misteri ya. Jadi makasih ya Mario, Anda adalah anak yang sangat luar biasa. Mario ini berbakti sekali kepada orang tua karena berkat perbuatan Mario, bapaknya bisa mendapatkan kejutan yang sangat luar biasa ya. Saat ini sudah ditangkap oleh KPK ya, mantap KPK. Dan ini memang sangat prihatin sekali ya guys. Coba kalian bayangkan seorang pegawai pajak, levelnya tadi seperti kata Pak Hotman Paris, level menengah loh, tetapi memiliki kekayaan yang sangat luar biasa ya. Istrinya sampai memiliki tas yang super mahal ya, walaupun Pak Rafael sendiri mengaku hanya 10 yang asli, sisanya KW. Ini baru level menengah ya. Ya kita tidak tahu kalau misalnya level atas ya bisa saja lebih mengerikan ya. Hanya saja ya masih aman ya, masih aman, belum terbongkar ya. Semoga siapapun oknum yang memakan uang rakyat ya dari hasil uang haram itu ya, semoga kalian tinggal menunggu waktunya saja ya, akan bernasib seperti Pak Rafael Alun. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini, sampai jumpa lagi.